Halo teman-teman, apakah kalian pernah dengar kemagnetan? Pernahkah teman-teman bermain magnet saat kecil? Dan pernahkah kalian bertanya mengapa sebagian benda tertarik oleh magnet? Dan ada pula sebagian benda yang tidak tertarik magnet. Simak video ini sampai selesai yuk. Di video ini kita akan membahas kemagnetan. Tahukah teman-teman, kata magnet diambil dari nama daerah di Yunani, yakni Magnesia. Bangsa Yunani menemukan batu yang dapat menarik baja atau campuran logam lainnya yang ditemukan sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lainnya yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dikelompokkan menjadi dua, yakni benda magnetik dan non-magnetik. Untuk benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalnya logam. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya plastik, kain, kayu, dan gabus. Penghapus terbuat dari gabus, nikel dari logam, besi juga merupakan logam, kayu, baja, galon berbahan plastik, tembaga, dan handuk. Benda magnetik berdasarkan pengelompokannya. Pertama, feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Feromagnetik adalah benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya platina dan aluminium. Dan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet, contohnya seng dan bismut. Jadi mulai sekarang udah nggak bingung lagi ya teman-teman, mengapa sebagian benda ditarik oleh magnet dan sebagian benda tidak ditarik oleh magnet. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke pembahasan sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, dapat menarik benda-benda magnetik. Sifat yang kedua, memiliki dua kutub, yakni utara dan selatan. Sifat ketiga, gaya tarik terkuat berada di kutub, menyebabkan benda-benda berkumpul di kutub magnet. Kutub sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub berbeda akan saling tarik-menarik. Dan sifat yang terakhir adalah dapat berputar bebas di udara secara horizontal. Pernahkah teman-teman mendengar istilah magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Setiap magnet memiliki magnet-magnet kecil yang memiliki sifat yang sama, yang memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan selatan. Nah teman-teman, suatu benda yang bukan magnet dapat memiliki sifat kemagnetan dengan tiga cara, yaitu dengan cara gosokan, induksi, dan elektromagnetik. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, dengan cara menggosokkan. Magnet kita gosokkan dengan benda yang bukan magnet. Tapi ingat ya, penggosokannya harus searah, nggak boleh bolak-balik. Tujuannya agar magnet elementer yang terdapat pada benda letaknya tersusun dan searah, sehingga benda akan memiliki sifat magnet, yang dimana ujung benda membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Selanjutnya, induksi. Caranya dengan mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet. Saat didekatkan, benda akan terpengaruh atau terinduksi oleh magnet, menyebabkan letak magnet elementer pada benda teratur dan mengarah ke satu arah. Benda akan menjadi magnet sehingga dapat menarik paku yang ada di dekatnya. Ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan
Apabila kutub selatan magnet berdekatan dengan ujung A benda, maka ujung A benda menjadi kutub utara dan ujung B benda menjadi kutub selatan atau sebaliknya. Terakhir yakni dengan elektromagnetik. Caranya dengan mengaliri arus listrik atau alur searah. Magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh alur arus listrik searah. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Magnet terbentuk dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kutub utara, sedangkan keempat jarinya mengikuti arah arus listrik. Sedangkan untuk menentukan arah medan magnet, dengan jari menunjukkan arah alur listrik dan empat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Nah, magnet gaya juga dapat dihilangkan sifat kemagnetannya. Apakah kalian tahu cara melakukannya? Ya, dapat kita lihat cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama dipanaskan, kedua dipukul, ketiga dijatuhkan, yang keempat dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Ya, itulah tadi pembahasan tentang sifat kemagnetan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.